Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu tentang apa itu Microsoft Excel. Yang perlu teman-teman ketahui, Microsoft Excel itu merupakan program aplikasi spreadsheet atau lembar kerja elektronik yang paling populer dan yang paling banyak digunakan pada saat ini. Microsoft Excel ini akan membantu teman-teman untuk mengolah data, berhitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mempresentasikan data. Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation. Jadi Microsoft Excel ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1985, namun hanya tersedia untuk sistem operasi Mac OS atau Macintosh, dan itu pun masih hanya bernama Excel. Jadi dia Microsoft Excel ini aplikasi pengolah data yang akan membantu teman-teman untuk memudahkan teman-teman dalam mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan angka. Cara menjalankannya, klik start, tinggal all program, langsung Microsoft Office, Microsoft Excel, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah membuka aplikasi Microsoft Excel, langsung akan ada tampilan ke menu utama, yaitu worksheet atau lembar kerja. Yang perlu teman-teman ketahui, di menu worksheet ini ada yang namanya tabs. Nah, di sini tabs. Di sini ada home, insert, ini namanya tabs. Kemudian kolom pada Excel itu diwakili oleh huruf A, B, C sampai seterusnya, sampai XFD. Nah, sedangkan baris itu diwakili oleh angka. Nah, teman-teman tahu kan? Nah, kotak-kotak ini dinamakan sel nih. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ngeklik, misalkan di F, di sini ngeklik di F2, ya berarti itu sel F2 gitu kan. Teman-teman ngeklik di kolom F di baris kedua, ya udah berarti itu namanya sel F2, seperti itu. Kemudian juga ada baris rumus, formula bar. Nah, di situ untuk gunanya teman-teman memasukkan rumus-rumus yang tadi sebelumnya udah yang nanti bakal diinformasikan juga, yang bakal disampaikan juga ke teman-teman. Yang sum, average, segala macam itu bisa dari situ. Nah, mungkin itu sih yang harus teman-teman ketahui di worksheet Microsoft Excel ada apa aja. Selebihnya mungkin teman-teman udah paham lah, saya yakin udah jago juga. Nah, selanjutnya cara untuk memindahkan pointer. Jadi kan kalau misalnya pakai mouse itu bisa langsung klik aja. Kalian teman-teman mau pindah sel, mau ke menu formula bar, tinggal klik aja. Mau pindah tab, tinggal klik aja kalau pakai mouse kan. Nah, kalau emang misalkan pakai keyboardnya ada caranya. Cara memindahkan pointer dengan keyboard, yaitu seperti pada tabel di bawah ini. Bisa teman-teman lihat, kalau misalkan mau pindah sel ya tinggal menggunakan atas, bawah, kiri, kanan, menggunakan arah aja. Ya kalau misalkan teman-teman pencet tab, bisa pindah satu sel ke kanan, enter bisa pindah satu sel ke bawah, begitu seterusnya. Bisa teman-teman lihat pada tabel yang ada. Selanjutnya mengatur tanda pemisah ribuan dan tanda pemisah desimal dalam Excel. Nah, bisa teman-teman lihat tanda pemisah dalam setiap aplikasi Microsoft Excel itu akan berbeda. Ada dua opsi. Untuk menyeragamkannya, maka perlu diubah sesuai dengan standar penulisan, di mana pemisah ribuan dilambangkan dengan tanda titik dan pemisah angka desimal adalah koma. Nah, caranya untuk merubah separator ribuan dan desimal dalam Microsoft Excel, teman-teman langsung aja. Pertama, di tampilan kotak dialog Excel option dengan cara klik file lalu klik option. Kemudian pada kotak dialog tersebut, pada bagian sebelah kiri pilih advance. Selanjutnya pada bagian editing option yang terletak di panel sebelah kanan, hilangkan tanda cek pada item use system separators. Selanjutnya pada kotak desimal separator isikan dengan tanda koma tanpa tanda petik, jadi koma aja. Kemudian pada kotak thousand separator isikan dengan tanda titik tanpa petik, titik aja gitu. Ini petikan cuma karena untuk menegaskan itu titik. Kemudian yang terakhir klik tombol OK. Nah, seperti itu.
Selanjutnya, cara untuk mengatur jumlah digit desimal di belakang koma. Nah, ini kan ada, kalau yang seperti di gambar ini, di langkah nomor 1 tuh home, langsung teman-teman bisa lihat yang angka 2 dan 3 arah panahnya kemana. Nah, yang sebelah kiri itu yang ditunjukkan pada angka 2 itu untuk menambah jumlah angka di belakang koma. Itu yang flat, jadi di belakang komanya ada 2 angka. Dan kotak di sebelahnya lagi, yang sebelah kanan, yang ditunjuki oleh panah nomor 3, digunakan bila ingin mengurangi angka di belakang koma. Jadi kalau mau 1 diklik lagi. Jadi nanti itu yang 38,25 berubah jadi 38,2 aja. Kayak gitu. Bisa teman-teman coba langsung aplikasikan. Selanjutnya, untuk mengatur digit desimal dan memberikan tanda pemisah untuk nilai ribuan. Dan sekarang untuk nilai ribuan. Yang pertama, klik sel yang berisi nilai atau bilangan real. Kemudian klik kanan pada sel tersebut, lalu pilih item format cell, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, ketika sudah mengklik format cell, selanjutnya pada dialog format cell, pilih tab number. Tab number nanti pas teman-teman klik format cell, pilih tab number, kemudian pilih pada daftar kategori, pilih item number. Nah, ketika sudah ke format cell, pada panel bagian kanan isikan decimal place dengan banyaknya angka desimal di belakang koma yang ingin ditampilkan. Misalkan, isikan dengan 2 untuk menampilkan 2 digit desimal. Kayak gitu. Kalau misalkan pengen menampilkan 2 digit, isinya dengan 2. Kemudian berikan tanda cek atau centang pada item use 1000 separator untuk menampilkan karakter atau tanda separator ribuan. Seperti yang bisa teman-teman lihat di contoh gambar. Selanjutnya, pilih salah satu jenis angka negatif. Anda bisa menggunakan angka negatif dengan tanda minus atau menggunakan format dengan tulisan berwarna merah. Nah, mungkin itu. Nah, selanjutnya ada operator perhitungan dalam rumus Microsoft Excel. Yang pertama ada operator aritmatika. Nah, ya kalau misalkan tanda plus itu artinya penambahan. Untuk melakukan operasi matematika dasar seperti penambahan, pengurangan, dan lain-lain, bisa teman-teman lihat nih seperti di tabel yang ada di sebelah kiri warna hijau. Ya, tanda plus untuk penambahan, minus pengurangan, ya kan, bintang untuk perkalian, garis miring untuk pembagian, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya ada operator perbandingan yang gunanya untuk bisa membandingkan dua nilai dengan operator berikut ini. Nah, ya kalau sama dengan itu, ya artinya sama dengan, kemudian tanda lebih besar dari, artinya lebih besar dari, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Saya yakin kalau soal ini teman-teman udah tahu. Sebenarnya kalau sama aja, misalkan simbol plus berarti penambahan, minus pengurangan, mungkin kalau yang bintang perkalian gitu. Mungkin teman-teman juga udah belajar di sini. Bisa diingat-ingat kembali. Sekarang ada rumus-rumus dalam Excel. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada tabel-tabelnya, left, mid, right, sum, average, dan lain sebagainya. Apa sih itu? Nanti ada penjelasannya berikut cara penggunaan atau cara menggunakan rumus-rumusnya di aplikasi Microsoft Excel itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan langkah-langkah rumus dasar dalam Excel. Yang pertama itu rumus Excel left. Adalah fungsi teks yang digunakan untuk mengambil karakter dimulai dari karakter paling kiri dari suatu sel. Yang pertama kita buat format tabel seperti berikut ini, yaitu data kemahasiswaan, kode fakultas, kode jurusan, dan berikutnya. Karena kita ingin mengetahui kode fakultas dari karakter yang sebelah kiri, kita masukkan rumus sama dengan left, klik sel B3, 2, tutup kurung. Kenapa 2? Karena karakter yang kita ambil dari sebelah kiri itu 2 yang merupakan kode fakultas.
Rumus Excel Meet adalah fungsi teks yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter dengan menentukan pengambilan karakter dimulai pada digit keberapa yang dihitung dari sebelah kiri. Karena kita sudah ada tabel yang tersedia, kita masukkan rumus sama dengan Meet B3. B3 merupakan sel terletaknya data yang diinginkan. Kemudian, masukkan angka 3. Angka 3 menandakan bahwa kita memulai pencarian karakter dimulai dari digit ketiga. Dan masukkan angka 2. Angka 2 merupakan jumlah karakter yang ingin kita ketahui dari data yang tersedia. Kemudian tutup kurung dan klik Enter. Rumus Accelerate adalah fungsi teks yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter dimulai dari karakter paling kanan dari suatu sel. Karena kita ingin mengetahui kode nomor mahasiswa dari sebelah kanan, kita masukkan rumus sama dengan right, klik sel B3. B3 merupakan sel yang terletak data yang ingin kita gunakan. Kemudian kita masukkan angka 4. Yang merupakan jumlah karakter yang ingin kita ketahui dari data yang tersedia. Kemudian tutup kurung dan tekan Enter. Kemudian selanjutnya yaitu rumus sum. Rumus sum yaitu rumus untuk menjumlahkan suatu data. Nah, kita sudah ada data berikut ini yaitu nama, nilai 1 dan nilai 2. Karena kita ingin menjumlahkan nilai 1 dan nilai 2, kita masukkan rumus sama dengan sum, klik sel D3 sampai E3. Kemudian tutup kurung dan tekan Enter, maka otomatis data akan terjumlahkan otomatis. Rumus average yaitu memiliki fungsi utama untuk mencari nilai rata-rata suatu variabel. Karena kita sudah memiliki tabel yang tersedia, maka kita langsung memasukkan rumus sama dengan average, klik sel D3 sampai dengan F3, tutup kurung dan tekan Enter, maka otomatis nilai rata-rata akan muncul. Rumus N memiliki fungsi untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji tersebut bernilai benar, dan false jika semua atau salah satu argumen bernilai salah. Karena kita sudah memiliki tabel berikut ini, maka kita langsung memasukkan rumus sama dengan N, klik sel D3, klik Shift lebih besar dari E3, tutup kurung dan tekan Enter. Maka output yang muncul yaitu nilai true. Karena nilai 75 lebih besar dari nilai 70. Jadi hasilnya benar atau true. Rumus NOT memiliki fungsi utama atau kebalikan dari rumus N, yaitu menghasilkan output true jika kondisi yang diuji salah, dan menghasilkan output false jika yang diuji benar. Karena kita sudah memiliki tabel, maka kita langsung memasukkan rumus sama dengan NOT, klik sel G3, klik Shift kurang dari, klik sel G4, tutup kurung, tekan Enter, maka muncul output false. Kenapa muncul output false? Karena jika yang diuji benar, maka yang muncul adalah false, karena kebalikan dari rumus N. Selanjutnya yaitu rumus OR, yang memiliki fungsi untuk menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar, dan false jika beberapa argumen salah. Karena kita sudah memiliki tabel berikut ini, kita ingin mengetahui nilainya apakah true atau false. Maka kita masukkan rumus sama dengan if, or, buka kurung, klik sel F3, shift lebih dari sama dengan, kemudian sama dengan,
75, koma, lalu klik sel G3, klik shift kurang dari 75, tutup kurung, koma, tanda kutip 2 lulus, lalu kutip 2, koma, kutip 2 tidak lulus, kutip 2, tutup kurung, tekan enter, maka akan muncul output lulus. Rumus if memiliki fungsi untuk memberikan pernyataan benar atau salah sesuai dengan kriteria yang telah kita tentukan. Di sini sudah ada tersedia tabel nilai-nilai mahasiswa. Kita ingin mengetahui apakah nilai-nilai tersebut lulus atau tidak dengan melihat dari nilai rata-rata. Maka kita masukkan rumus sama dengan if buka kurung, klik sel G3 kurang dari 75, koma, kutip 2 tidak lulus, kutip 2, koma, kutip 2 lulus, kutip 2 tutup kurung, tekan enter, maka akan muncul hasilnya. Jika nilai tersebut lebih dari 75, maka hasilnya yaitu lulus. Jika nilainya kurang dari 75, maka tidak lulus, maka kita langsung sort ke bawah dan otomatis akan muncul hasilnya. Selanjutnya yaitu rumus countif, yaitu memiliki fungsi untuk menghitung jumlah sel dalam suatu rank dengan kriteria tertentu. Adapun rumus yang biasa digunakan adalah sama dengan countif, buka kurung, rank, titik kriteria, tutup kurung. Misal pada tabel berikut ini, kita ingin mengetahui total jenis baju di rak 1, maka digunakan rumus sama dengan countif, klik sel A3 sampai A11, koma, rak 1, kutip 2, rak 1, kutip 2, tutup kurung, tekan enter, maka akan muncul hasil 4, yaitu total jenis baju di rak 1 ada 4. Rumus konta, yaitu untuk mengetahui jumlah sel yang terisi. Misal dalam sebuah tabel terdapat 12 kolom dan kita ingin mengetahui beberapa kolom atau sel yang sudah terisi. Misal pada tabel berikut ini kita ingin mengetahui sel yang telah terisi dari total 11 sel warna kaos, maka digunakan rumus sebagai berikut, sama dengan konta, buka kurung, klik sel dari A1 sampai A11, tutup kurung, maka diperoleh hasil 9 sel yang telah terisi.